Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji mutu lada putih. Lada dengan nama latin Piper nigrum L merupakan salah satu produk tertua dan terpenting dari produk rempah-rempah yang diperdagangkan di dunia. Indonesia adalah negara produsen lada terbesar ketiga di dunia setelah negara Vietnam dan India. Salah satu daerah penghasil lada di Indonesia yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkenal dengan penghasil lada putih untuk white pepper. Badan Pusat Statistika Kepulauan Bangka Belitung mencatat produksi lada putih di Bangka Belitung sekitar 33.828 ton pada tahun 2014. Faktor yang mempengaruhi mutu lada putih. Faktor yang pertama, penanganan panen. Yang dimaksudkan adalah umur panen dan ukuran matang fisiologis buah lada. Setiap umur panen buah lada dan matang fisiologis yang berbeda memiliki tingkat kematangan dan kandungan kimia yang berbeda pula. Komposisi minyak atsiri dan piperin meningkat menjelang matang penuh dan setelah itu menurun selama pemasakan buah. Pemanenan untuk lada putih hanya buah lada yang telah matang yang dapat dipanen dengan 1 atau 2 buah biji lada yang telah berubah warna menjadi kuning sampai kemerahan yang dapat dipetik. Faktor kedua, penanganan pasca panen. Masalah utama yang sering dikeluhkan oleh importir rempah Eropa terhadap produksi lada Indonesia yaitu tingkat kadar kotoran dan kontaminasi mikroorganisme. Selain itu juga metode perendaman. Selama proses perendaman dapat menghasilkan lada putih yang cerah karena selama proses perendaman terjadi perombakan jaringan kulit buah sehingga senyawa penyebab pencoklatan pada kulit buah akan terbawa oleh air rendaman yang terbuang. Perendaman yang terlalu lama menyebabkan produk menjadi bau dan kandungan minyak atsiri pada buah lada menjadi rendah. Berikut ini ditampilkan tabel standar mutu lada putih. Ini sebagai informasi tambahan saja bahwa pada standar mutu lada putih antara negara Indonesia dengan negara luar negeri terdapat perbedaan. Untuk mutu lada putih Indonesia itu dicantumkan dalam SNI 01 004 1995 dengan standar luar negeri yaitu ASTA, ESA, IPC, dan ISO. Uji mutu lada putih. Yang pertama, kadar air. Biji lada ditimbang seberat 40 gram menggunakan timbangan analitik. Hasil timbangan dimasukkan ke dalam aluminium foil dan kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian didinginkan sampai suhu turun kurang lebih 30 menit. Sampel yang telah di oven ditimbang kembali menggunakan timbangan analitik hingga diperoleh berat yang konstan. Kemudian dihitung menggunakan rumus. Yang kedua, kadar biji enteng. Pengujian dilakukan dengan menimbang 50 gram contoh uji ke dalam gelas piala yang telah berisi larutan etanol dengan konsentrasi 70% dan diaduk dengan sendok dibiarkan selama 2 menit hingga tidak ada lagi biji yang mengapung. Biji lada enteng dikeringkan. Kemudian dibiarkan di atas tisu selama 1 jam kemudian ditimbang lalu dihitung menggunakan rumus. Yang ketiga, kadar benda asing. Contoh uji timbangan sebanyak 150 gram, kemudian dilakukan pemisahan secara visual yang dinyatakan dengan benda asing seperti batu, tangkai, kulit, dan bahan lainnya. Setelah itu, benda asing dimasukkan ke dalam kaca arloji yang telah diketahui bobotnya kemudian ditimbang. Penimbangan menunjukkan jumlah benda asing dalam contoh uji, kemudian dihitung menggunakan rumus. Yang keempat, kadar lada berwarna kehitam-hitaman. Pengujian dilakukan secara visual dengan melihat dan melakukan pemisahan pada lada dengan warna putih kehitam-hitaman. Contoh uji ditimbang sebanyak 150 gram. Dilakukan pemisahan lada putih berwarna kehitam-hitaman, kemudian ditimbang, kemudian dihitung menggunakan rumus. Dan yang kelima, kadar cemaran kapang.
Pengujian kadar cemaran kapang dilakukan secara visual dengan melihat lada yang terkontaminasi dengan kapang. Salah satu ciri biji lada yang terkena kapang yaitu adanya bercak-bercak putih yang menempel pada biji lada. Kemudian dihitung menggunakan rumus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.